Halo semua, apa kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, simak video ini dengan baik ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, Bapak akan cek dulu apakah semuanya hadir. Luar biasa, tidak ada yang sakit ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menilai cerita, kemudian pemanfaatan teknologi, dan kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, adik-adik mampu untuk menilai suatu cerita. Yang kedua, adik-adik mampu mengetahui pemanfaatan teknologi dari suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah adik-adik mampu mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi dari pekerjaan. Nah, mari kita masuk ke materinya. Nah, coba adik-adik buka pada bukunya halaman 4. Di situ ada membaca teks. Mari kita baca sama-sama teksnya ya. Pak Junaidi adalah seorang guru di Sekolah Dasar Sukabekar, Kabupaten Tanah Toraja. Beliau lahir di Palopo, Toraja bagian tengah. Di sekolah tersebut, beliau memiliki banyak sekali murid yang berbeda suku dan bahasanya. Dan Pak Junaidi senang akan hal itu. Menurutnya, keanekaragaman suku dan budaya sangatlah unik. Dan beliau memiliki salah satu murid yang rajin dan pandai, yaitu Sandi. Pak Junaidi ingin mengikutkan Sandi pada lomba cerdas cermat. Akan tetapi, Pak Junaidi tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkan Sandi untuk ikut lomba. Terlebih lagi, lomba tersebut berada di luar kota dan akan memakan biaya yang cukup besar. Sambil melatih Sandi, Pak Junaidi memiliki ide untuk mendaftarkan Sandi untuk ikut lomba. Pak Junaidi berencana untuk menjual hasil panennya, yaitu berupa buah coklat. Dari rumah ke rumah, Pak Junaidi menjual hingga uang yang dipergunakan untuk mendaftarkan Sandi ikut lomba sudah terkumpul. Dan Pak Junaidi pun mendaftarkan Sandi untuk ikut lomba. Alhasil, Sandi memperoleh juara pertama lomba cerdas cermat untuk sekolahnya. Perjuangan Pak Junaidi mengumpulkan uang menjadi sia-sia. Nah, dari teks yang sudah kita baca, coba adik-adik semua jawab pertanyaan yang ada pada cerita tersebut. Yang nomor 1, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Siapa saja? Ayo, tangan yang bisa. Coba kamu. Ya, bagus. Tokoh tersebut adalah Pak Junaidi dan Sandi. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang diharapkan oleh Pak Junaidi? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus sekali. Yang diharapkan Pak Junaidi adalah mengikutkan lomba Sandi untuk lomba cerdas cermat. Pertanyaan nomor 3, mengapa Pak Junaidi memiliki harapan tersebut? Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya. Ya, bagus sekali. Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan Pak Junaidi? Ada yang bisa menjawab, angkat tangan lagi. Ya, pintar. Kemudian nomor 5, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Ada anak-anak yang bisa menjawab, angkat tangannya. Coba. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita ya. Sekarang coba Bapak minta kalian buka halaman 6. Kemudian di situ ada diskusi. Mari adik-adik bentuk dengan teman sebangkunya. Kemudian mendiskusikan mengenai cerita di atas. Terus bagian mana yang adik-adik sukai pada bagian cerita tersebut, tuliskan pada buku adik-adik ya. Jika adik-adik sudah menjawab,
Bapak minta buka halaman 7. Di situ ada sebuah cerita yang kita baca dengan seksama. Ayah bekerja sebagai seorang penanam padi. Ayah tinggal di kampung petani. Ayah pergi untuk merawat tanaman padinya pada pagi hari. Saat ayah ingin memberi pupuk, ayah harus menaburkan pupuk tersebut secara manual, yaitu dengan tanpa menggunakan alat-alat canggih, sehingga membuat ayah terkadang kelelahan. Aku mendengar sekarang ada petani modern yang menggunakan alat-alat canggih untuk pemberian pupuk pada tanaman padinya. Nama alat tersebut adalah hand sprayer. Hand sprayer adalah alat semprot yang dioperasikan melalui penggunaan tangan. Hand sprayer digunakan untuk kebutuhan perkebunan seperti menyemprotkan pestisida dan dapat digunakan untuk penyemprotan pupuk pada tanaman padi milik ayah. Ada juga alat canggih untuk pemberian pupuk pada tanaman. Alat itu bernama Knack-Pack Power Sprayer yang menggunakan tenaga mesin untuk menyemprotkan pupuk pada tanaman padi. Dengan adanya alat tersebut, ayah dapat menjaga agar tanaman padinya tetap tumbuh dengan baik. Alat ini diisi dengan cairan kimia, sehingga dapat membuat tanaman menjadi subur. Akan tetapi, banyak orang tidak memperdulikan penggunaan bahan kimia yang terdapat dalam alat tersebut, sehingga mencemari udara akibat dari penggunaan alat-alat secara berlebihan. Nah, kita sudah membaca teks tersebut. Coba adik-adik sebutkan alat-alat apa saja yang ada pada tanaman untuk menyemprotkan tanaman padi. Ya, betul. Ada hand sprayer dan Knack-Pack Power Sprayer. Coba adik-adik buka halaman nomor 8. Kemudian bersama kelompoknya adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari cerita yang sudah kita baca. Ya, jika sudah, Bapak ingin kalian memperhatikan halaman nomor 9. Di situ ada kegiatan ekonomi. Bapak ingin kalian mengamati gambar tersebut. Dan Bapak juga ingin kalian melihat di situ ada kegiatan ekonomi yang dimana mengenai menanam padi hingga menjadi beras dan dimasak menjadi nasi untuk dimakan. Coba kita sama-sama lihat deskripsinya. Di situ ada hasil panen padi dijual ke pedagang padi. Dari tempat penjualan itulah padi dikemas ke dalam karung dan dijual ke penjual beras. Lalu konsumen membeli pada penjual beras dan dimasak menjadi nasi untuk dimakan. Nah, sudah adik-adik melihat dan mengamati, ayo kita buka pada halaman 10. Di situ ada jenis kegiatan jual beli yang berupa barang maupun jasa. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekolah adik-adik? Nah, di lingkungan sekolah ini coba kita sebutkan jenis kegiatan ekonomi apa yang terdapat di sekolah kita. Ya, pintar. Ada jenis kegiatan ekonomi jual barang seperti di kantin dan seperti pale-pale yang ada di luar gerbang kita ya. Ayo renungkan apa yang telah kita peroleh. Ya, kita telah memperoleh tentang menilai cerita, pemanfaatan teknologi, dan jenis kegiatan ekonomi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik mampu menilai cerita, kemudian mampu untuk jelaskan pemanfaatan teknologi, dan kemudian menjelaskan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan adik-adik. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi adik-adik.